Apakah orang meninggal itu sadar bahwa dirinya telah mati? Orang yang mati awalnya tidak menyadari bahwa dirinya mati. Ia merasa dirinya sedang tidur dan bermimpi mati. Dia melihat dirinya ditangisi, dimandikan, dikafani, disolati, hingga diturunkan ke liang kubur. Dia merasa dirinya sedang bermimpi saat dirinya tertimbun tanah. Dia berteriak-teriak tapi tidak ada yang mendengar teriakannya. Hei, kenapa kalian menimbuniku dengan tanah? Hei! Beberapa waktu kemudian, saat semua sudah pulang meninggalkannya sendirian di bawah tanah, Allah kembalikan ruhnya. Dia membuka mata dan terbangun dari mimpi buruknya. Dia senang dan bersyukur bahwa ternyata apa yang dialaminya hanyalah sebuah mimpi buruk. Dan kini dia bangun dari tidurnya. Kemudian dia meraba badannya yang hanya diselimuti kain sambil bertanya kaget. Di mana bajuku? Di mana celanaku? Lalu dia meraba sekelilingnya yang berupa tanah. Di mana aku? Tempat apa ini? Kenapa bau tanah dan lumpur? Kemudian dia mulai menyadari bahwa dirinya ada di bawah tanah dan sebenarnya apa yang dialaminya bukanlah mimpi. Ya, dia sadar bahwa dirinya telah mati. Berteriaklah dia sekeras-kerasnya, memanggil orang-orang terdekatnya yang dianggap bisa menyelamatkannya. Ibu, ayah, kakak, sahabatku, di mana kalian? Tidak ada seorang pun yang menjawab. Dia yang selama ini lupa kepada Allah pun ingat bahwa Allah adalah satu-satunya harapan. Menangislah dia sambil meminta ampun. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini ya Allah. Ampunilah hamba ya Allah. Dia berteriak dalam ketakutan yang luar biasa yang belum pernah dirasakan sebelumnya sepanjang hidupnya. Jika dia orang baik, maka muncullah dua malaikat dengan wajah tersenyum akan mendudukannya sambil menenangkannya, menghiburnya, melayaninya, dan pelayanan yang terbaik. Jika seseorang mati atau meninggal dunia, ketika orang-orang sibuk dengan kain kapan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kapan mulai dipakaikannya, dia berada di antara dada dan kain kapan. Dan jika dia orang buruk, maka dua orang malaikat datang dengan wajah yang amat seram, tidak tersenyum sedikit pun, dan akan menambah ketakutannya dan akan menyiksanya sesuai keburukannya. Pertolongan Al-Quran di alam kubur dari Sa'id bin Sulaiman radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dan mayat agar memudahkan tanya jawab. Tetapi si tampan itu berkata, ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan bagaimanapun, aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sampai ia dimasukkan ke dalam surga. Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara keras dan terkadang dengan suara perlahan. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan Munkar dan Nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan. Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan katsuri dari Malail A'la. Allahu Akbar. Siapakah sahabat kita di alam kubur nanti? Ialah Al-Quranul Karim.